Pagi ini kita akan bercerita tentang seorang anak remaja yang tidak punya tangan kanan sejak lahir, tetapi dia bisa menjadi juara bela diri mengalahkan juara bertahan 7 kali berturut-turut dan hanya menggunakan satu jurus saja. Simak. Saya sangat suka cerita ini sejak lama. Jadi kawan-kawan, ceritanya ada seorang anak laki-laki remaja yang ditakdirkan sejak lahir dia tidak memiliki tangan kanan, hanya memiliki tangan kiri. Dan sejak kecil dia sering mendapatkan bully dari teman-temannya, diolok-olok. Sehingga suatu hari dia bertemu dengan seorang guru bela diri yang melihat keadaan anak tersebut dan bersimpati barangkali, sehingga guru tersebut menawarkan, "Dek, maukah engkau aku ajarkan bela diri yang akan membuatmu percaya diri dan akan membuatmu merasa kuat?" Tentu saja girang anak tersebut berkata, saya mau guru." Lalu singkat cerita mulailah anak tersebut belajar bela diri dan diajari oleh guru ini pelan-pelan dan diajari satu jurus. Setelah 16 minggu, setelah 16 pekan, anak ini merasa, "Guru, saya sudah ahli ini," gitu. "Apakah saya akan diajarkan jurus yang lain?" "Kamu pelajari saja jurus yang itu, tetapi dengan cara yang lebih kuat dan lebih cepat. Diulang-ulang saja jurus tersebut." Maka anak tersebut kembali berlatih, kemudian bertanya lagi, "Guru, saya ini sudah ahli, apakah saya tidak akan mendapatkan jurus yang lainnya?" Kalau memang kamu merasa sudah ahli, baiklah aku coba kamu lawan tanding ya." Lalu guru tersebut mencoba memberikan lawan tanding bagi dia, dan kemudian dia praktek jurus tersebut, lalu betul-betul efektif dan bisa mengalahkan lawan tandingnya. Setelah gurunya yakin, si anak tersebut masih juga merengek, "Guru, saya lihat saya sudah bisa mengalahkan lawan tanding saya, apakah saya akan diajarkan jurus yang lainnya?" "Kalau demikian, aku akan coba untuk mendaftarkanmu di turnamen bela diri resmi." Demikian. Maka si anak itu merasa girang, dan karena turnamennya masih 8 minggu lagi, maka dia berpikir bahwa pasti kalau saya ikut turnamen, pasti gurunya akan mengajarkan jurus yang lainnya. Ketika menjelang turnamen itu berlangsung, si anak masih juga bertanya, "Guru, turnamen sebentar lagi, apakah saya tidak akan diajarkan jurus yang lain?" Maka si guru tersebut berkata, "Sudahlah, kamu konsentrasi saja, ikut turnamen dengan menggunakan satu-satunya jurus yang kamu kuasai, tetapi lakukan dengan lebih cepat, lebih kuat." Si anak tersebut tidak mau membantah gurunya, meskipun tidak percaya diri. Akhirnya turnamen berlangsung. Dan luar biasa, babak pertama dia mengalahkan lawan dengan cepat, menjatuhkan lawan dengan cepat. Babak kedua demikian juga, menjatuhkan lawan dengan cepat, dikunci. Sampai babak ketiga dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Tibalah saatnya dia masuk ke babak semifinal. "Guru, saya berhasil. Saya bisa memasuki babak semifinal. Apakah guru akan memberikan jurus yang lain buat saya, guru?" Guru tersebut, "Tidak, nak. Kamu lakukan saja satu jurus itu, tetapi lakukan dengan lebih cepat, lebih kuat." Itu saja yang diajarkan oleh gurunya. Lalu si anak tersebut kemudian bertanding dan luar biasa bisa mengalahkan lawannya di semifinal. Dan kini tiba saatnya dia masuk ke babak final, dan dia akan berhadapan dengan seorang juara bertahan 7 kali berturut-turut. Maka si anak ini mulai gelisah. "Wahai guru, yang saya hadapi ini adalah orang yang juara bertahan 7 kali berturut-turut, dan dia pasti sudah mengetahui jurus saya, teknik saya yang sudah saya pakai itu saja dari awal babak penyisihan sampai ke semifinal kemarin. Apakah guru tidak akan memberikan jurus yang lain buat saya?" Maka si gurunya dengan tenang menjawab, "Tenanglah, nak. Kamu masuk ke babak final, kamu gunakan satu jurus itu yang kamu kuasai, tetapi kamu lakukan dengan lebih cepat, lebih kuat." Tibalah babak final itu, dan apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Betul, ternyata bahwa dengan tekniknya ini, dia malah bisa mengalahkan musuhnya dengan teknik yang sangat cepat. Kemudian dia menguncinya, dan ya akhirnya dia menjadi juara dalam turnamen bela diri tersebut.
Maka dia sangat bergembira ria. Kemudian dia pulang ke rumahnya disambut sebagai seorang juara dari seseorang yang asalnya dibully, yang merasa lemah, yang merasa tidak percaya diri. Akhirnya dia menjadi juara bela diri, mengalahkan juara 7 kali berturut-turut, disambut seperti seorang pahlawan di rumahnya. Dia senang sekali. Sampai tiba tengah malam, pesta sudah usai, orang-orang barangkali sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian tibalah dia berdua bersama gurunya di tepi pantai sambil melihat dan mendengarkan suara ombak yang menderu. Kemudian si anak tersebut penasaran, bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, saya heran terhadap diri sendiri, saya kaget. Kenapa saya bisa mengalahkan lawan-lawan itu hanya dengan menggunakan satu jurus yang guru ajarkan?" Lalu guru tersebut menjawab, "Itulah nak, sebenarnya satu jurus yang kuajarkan kepadamu itu memang adalah teknik terbaik. Teknik kuncian yang terbaik, yang sulit sekali diantisipasi oleh lawan. Itu memang teknik kuncian terbaik dan engkau bisa melakukannya dengan baik, dengan cepat, dengan kuat, sehingga engkau bisa mengalahkan musuh-musuhmu dengan mudah. Karena memang itu jurus kuncian terbaik. Tetapi yang kedua, nak, sebenarnya memang teknik itu bisa dikalahkan, bisa diantisipasi. Seandainya kamu punya tangan kanan dan kamu tidak memilikinya." Itulah mengapa ketika anak tersebut melakukan penjatuhan dan kuncian, lawan tidak bisa berkutik untuk membantingnya atau melawannya, karena si anak tersebut ditakdirkan tidak memiliki tangan kanan, sehingga tidak bisa dilakukan antisipasi oleh lawannya. Kawan-kawan sekalian, saya sangat suka cerita ini, bahwa di antara kita barangkali saat-saat ini banyak ya yang mudah tergoda untuk memilih ini itu, berharap mengikuti tren, kemampuan yang lain. Sejujurnya barangkali bahwa kami juga merasakan demikian. Ada kalanya orang mengatakan kami serba bisa gitu, nulis bisa, sudah mengeluarkan satu buah buku, kemudian bicara ya sebenarnya nggak bisa-bisa amat, tapi sering diundang juga sebagai pembicara. Kemudian manajemen, berorganisasi, ya senanglah apapun dicoba. Banyak orang yang mengatakan serba bisa, tetapi sejujurnya kalau mendengar kisah ini bahwa sepertinya kami belum memiliki keahlian khusus ya. Di mana gitu keahlian khusus ini? Sebaliknya, kami menyaksikan kawan-kawan yang barangkali istiqomah, konsisten, dulu bareng-bareng barangkali merintis sekolah, tempat pendidikan atau taman Quran, dan tahu-tahu setelah puluhan tahun tidak bertemu, sekarang bertemu. Luar biasa ketika main ke kediamannya yang dulu tempat belajar Quran itu hanya di suatu tempat kecil, sekarang sudah berbentuk gedung sekolah 2 tingkat, megah, muridnya juga banyak. Saya perhatikan demikian kawan-kawan. Orang-orang yang memang konsisten melakukan sesuatu sepertinya selalu saja membuahkan hasil. Sekali lagi bahwa kami banyak menyaksikan orang-orang yang sederhana melakukan sesuatu yang dia cintai, dia sukai, konsisten terus-menerus. Lama tak berjumpa, tiba dia pada suatu capaian yang luar biasa gitu. Jadi sesuatu. Nah, barangkali di antara kita sekali lagi sulit sekali ya untuk mengikuti follow one course until success, fokus gitu. Kita sulit sekali untuk mengikuti suatu hal sampai konsisten terus menerus. Dan sebenarnya kalau itu diikuti, insya Allah itu akan sukses, akan menghasilkan sesuatu. Tapi kadangkala kita di perjalanan mudah sekali untuk tergoda melihat yang ini dicoba, melihat yang itu dicoba. Bukan tidak boleh, karena kami juga menyaksikan bahwa banyak teman-teman yang barangkali contohnya ya, dari dulu beliau seorang munsyid, pemusik, dari remajanya
konsisten, sekarang jadi influencer yang followernya sampai hampir menyentuh 1 juta gitu. Dan dia karena memang dia fokus di sana. Meskipun kami yakin bahwa dia juga pasti punya bisnis sampingan dan sebagainya, tapi dia punya sesuatu yang menonjol yang memang itu diasah sejak dini. Kawan-kawan sekalian juga kita mungkin tahu ya, kalau dulu siapa tuh yang juara F1 tuh ya, yang ada fotonya. Jadi waktu kecil dia mengidolakan Michael Schumacher gitu. Sampai dia karena dia senang dengan balapan mobil, diberikan hadiah oleh ayahnya dari umur 8 tahun sebuah mobil-mobilan yang bisa dikendarai. Kemudian dia mengikuti terus gitu ya, konsisten dalam kegemarannya itu, sampai akhirnya dia menjadi juara F1 termuda. Silahkan cari siapa namanya ya, umur 16 tahun kalau tidak salah dia menjadi juara F1 termuda. Dan dia adalah seorang anak yang dulunya idolakan Michael Schumacher, dan setelah dia dewasa dia yang malah mengalahkan Michael Schumacher, idolanya tersebut. Follow one course until success. Nah, sekali lagi bahwa mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita ya, cerita seorang anak yang tadi tidak punya tangan kanan. Kadangkala kita juga tidak percaya diri kalau merasa bahwa kita memiliki kelemahan, padahal justru ternyata ada jalannya. Walaupun dia punya kelemahan, tapi ketika dia mengetahui suatu jurus yang justru itu jurus yang sangat efektif, nih gurunya ini yang banyak berjasa, jurus yang sangat efektif, malah kelemahannya itu menjadi keunggulan karena dia tidak bisa dikalahkan karena dia tidak punya tangan kanan kelemahannya itu. Allah alam bisawab, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menangkap maksud dari cerita ini, meskipun saya menyampaikan mungkin kurang begitu baik, tapi bagi kami pribadi sungguh ini sangat berkesan. Kita mudah-mudahan tahu apa kemampuan terbaik kita, kemudian kita asah kemampuan tersebut dan kita istiqomah konsisten. Insya Allah kemampuan itulah yang akan membawa kita kepada suatu capaian yang luar biasa. Karena sepertinya memang Allah menakdirkan kita punya peran masing-masing yang itu akan saling melengkapi, dan manakala kita mengasah diri kita, kemampuan terbaik kita setiap waktu, itulah yang akan membuat capaian besar dalam kehidupan kita. Kalau suka silahkan di like, di share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, loncengnya, supaya kalau dapat video baru dari kami, kawan-kawan yang paling dulu secara langsung diberitahu bahwa ada video baru dari kami. Mudah-mudahan membuat kawan-kawan terinspirasi. Kita jumpa kembali dengan Kang Lutfi Daily yang lainnya. Setiap hari insya Allah ada video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.